Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لله تعالى ولتوفي البلايا ولمصنف هذا الكتاب الذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita masih lanjut hadis atau asarnya sahabat. Wan Qais bin Bishr at-Taghlibi radhiyallahu anhu ila akhirih. Dari Qais bin Bishr at-Taghlibi radhiyallahu anhu berkata, beliau menceritakan, akhbaroni Abu Abi wa kana jalisan Nabi, telah menceritakan kepadaku ayahku, sedangkan dulu ayahku itu pas duduk di dalam majelisnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada yang lewat. Siapa? Ibnu Handoliyah, sahabat yang memiliki sifat introvert, selfish, sahabat yang sifatnya senang menyendiri. Yaitu inilah sahabat itu lengkap. Jadi kalau Al-Quran, Al-Hadis niku perlu penjabaran oleh sahabat. Soalnya penjabaran yang sudah disahkan oleh Nabi nggih penjabarane sahabat. Dan sahabat niku sifatnya macam-macam, sama seperti kita manusia biasa. Dan sing orangnya santun, bijaksana. Sahabat niku enten sing lucu ya, padha senengane banyol ngoten niku nggih enten. Jadi kadang-kadang sahabat niku enten sing usil. Enten. Tapi bagaimana banyolnya, usilnya itu masih dalam koridor syariah. Dan itu makanya ini salah satu sisi kehidupan sahabat yang mana beliau ternyata memiliki kepribadian, ya kalau dalam bahasa saya, bahasa orang sekarang, memiliki kepribadian introvert. Ternyata beliau pun bisa dijadikan guru, dan informasi orang-orang introvert itu biasanya otentik. Nopo otentik? Nak gak seneng ya diomongno gak seneng. Nak mantel diomongno mantel, nak seneng ya diomongno seneng. Niki diteruskan ceritanya. Qala famarra bina yauman. Maka
Ibnu Hanzaliyah suatu ketika lewat lagi di depan kami pada suatu hari yang lain. Maka Abu Darda pun berkata kepada Ibnu Hanzaliyah, dicegah meneh kali Abu Darda. Dulu begitu, Pak. Nak berguru itu tidak harus formal. Tidak harus formal ngaji ngeten iki mboten. Dan sahabat dicegah. Abu Darda nggih sahabat padha. Cuma Abu Darda itu sebetulnya lagi mengajari kepada tabi'in. Lagi mengajari kepada tabi'in. Niku wau ayahnya niku mau Qais bin Bishr At-Taghlibi. Niki ayahnya niki sedang belajar bersama Abu Darda, kemudian lewatlah Ibnu Hanzaliyah dan dimintai nasihat. Sama kalimat tentang fauna, berikanlah pada kami kalimat yang bermanfaat untuk kami, wala tadurruka, dan tidak merugikanmu. Maka Ibnu Hanzaliyah berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada kami dulu Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, al-munqifu al-khairi kabasiti yadahu bisadaqati la yakbiduha. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Napa Pak? Al-munqifu alal khairi kabasiti yadahu bisadaqati la yakbiduha. Orang yang memelihara kuda perang, kuda yang digunakan untuk perjuangan agama, itu seperti pahalanya adalah orang yang terus memberikan sedekah tanpa tangannya itu menggenggam sama sekali. Jadi orang itu kalau ngopeni kuda untuk perjuangan agama, niki ganjarane kaya wong sedekah ora pedhot-pedhot. Selama dia ngopeni jaran niku wau, ya terus ora pedhot ganjarane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Makane niki biyen zaman Kanjeng Nabi, sahabat itu senantiasa enten sing ngopeni jarane Kanjeng Nabi. Enten sahabat sing ngopeni jarane Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Dan orang yang ngopeni jaran niku wau seolah-olah dia bersedekah terus menerus tanpa putus. Ganjarane kaya ngoten. Makanya nak ngene pondok biasane nganten santri sing bagian ngrambut mobil kiai. Nah, sakniki yo ora jaran yo mobil. Ya, niku ikhlasan tanpa minta bayaran sepeser pun. Ngopeni mobil kiai ini ku ganjaran kaya sedekah. Niki nak sakniki analoge kiase ngoten. Nak zaman biyen kudanya memang kuda perang gitu. Kalau sekarang mungkin untuk berdakwah, untuk memberikan pengajian kemana saja itu begitu. Nggih, duwe jaran akeh. Jarane mboten nggih perang tapi. Nggih pahalane kaya pahalane sedekah. Nak ngopeni mobil kiai. Iki kias nggih,
kiasi. Ini nggak hanya kiai, siapa saja orang yang memperjuangkan agama Allah. Tidak hanya kiai, siapa saja. Kalau orang itu ahli memperjuangkan agama Allah, ngerambut mobile mawon, niku ganjarane kaya ganjaran sedekah. Pun summa mara bina yauman akhar faqala lahu Abu Darda kalimatan talqauna wa la tadurrukan. Demikian juga Abu Darda itu di majelis yang lain, di hari yang lain. Begitu dalam satu majelis ngomongi mung satu kalimat niku tok. Mpun ditinggal lunga. Sesuke liwat meneh dijaluki nasihat meneh, dicegak meneh. Akhirnya berikanlah kepada kami satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan bagi kami atau tidak merugikan kamu, tidak merugikan kamu. Maka Ibnu Handalah berkata, qala Rasulullah SAW nikmat rajul Huraim al-Usaidi laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Niki Pak. Maka Ibnu Handalah berkata, Rasulullah SAW bersabda pada satu hari, sebaik-baik lelaki adalah Huraim al-Usaidi, seandainya dia tidak panjang rambutnya dan tidak sarungnya itu tidak isbal, ya, tidak melorot di bawah mata kakinya. Dulu Nabi pernah berkata sebaik-baik orang itu Huraim al-Usaidi itu. Tapi sayang rambutnya dawa. Terus pakaiannya sering nutupi mata kaki. Fabalagha dzalika Huraiman, maka terdengarlah kabar itu kepada Huraim. Huraim orang yang ditunjuk Nabi tadi terdengar. Fasajila fa'akhudha syafrotan faqata'a biha jumatahu ila udhunaihi wa rafa izaru ila ansafi saqaihi. Begitu mendengar langsung Huraim ambil napa niku namine gunting, langsung rambutnya dipotong sampai ke telinganya. Kemudian dia pun senantiasa menjaga sarungnya supaya tidak melorot, dijaga di atas atau di pertengahan betisnya. Niki sahabat niku Pak, nak krungu Nabi niku tidak suka apa saja langsung Pak, segera dieksekusi. Apa yang tidak suka itu langsung, ya. Rambutnya dawa. Nah niki ya, sayang rambut dawa, makanya langsung diketok oleh Huraim. Niki Pak, termasuk niki hukum jadi ndawake rambut niku mboten angsal. Maksimum dipanjangkan bagi laki-laki itu sebatas telinga. Gondrong boleh, tapi sebatas telinga. Nak sampai tekan pundak mboten marang. Apa meneh dawa tekan buri. Jadi wong lanang nggih nyun sewu. Laknatullah ala mutasabbihina lin nisa wal mutasyabbihati minar rijal. Allah melaknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Wong nak duwe karakter ngeten iki terus dilaknat kali Gusti Allah. Hati-hati. Mulane Pak jenengan nak duwe anak, kok ada kecenderungan areke lanang, kok kecenderungane wedok, niki mulai cilik kudu dilatih Pak. Ojo dilatih tambah dikon lembeng Pak. Diajari Pak, sing tegas mulai cilik.
Kalau ada kecenderungan pumpung durung kasep, masih bisa karakter itu. Hati-hati. Kenapa? Karena orang yang menyerupai perempuan dari laki-laki itu akan dilaknat oleh Allah. Ini ngoten nggih. Arek lanang diajari sing gentle, diajari sing satriya. Masya Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada anak-anak berkuda, memanah, berenang. Kalau perempuan diajari menyulam, diajari menyulam. Karena Hurem al-Saidi ini begitu mendengar dari Nabi langsung, gak nunggu suwe, langsung diketok rambutnya. Kemudian lagi sumama robina yauman akhar. Kemudian Hurem Ibnu Hanzaliyah lewat lagi di depan kami pada hari yang lain. Maka Abu Darda terus tanya lagi, berikanlah pada kami nasihat yang bermanfaat untuk kami, atau kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak merugikanmu. Maka Ibnu Hanzaliyah berkata, aku mendengar sami itu Rasulullah SAW yaqulu innakum qadimuna ala ikhwanikum faslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnasi fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahhusha. Rawahu Abu Dawud bisnasin hasanin. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian itu apabila berkunjung kepada saudara-saudara kamu, maka perbaguslah atau patutkanlah, ya, patutkanlah tunggangan kamu. Patutkanlah tunggangan kamu, patutkanlah pakaian kamu, sehingga kamu seolah-olah seperti tai lalat, ya, seperti tai lalat pada tubuh manusia. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai ketidakpatutan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ketidakpatutan. Demikian juga wala tafa wala yardu ar-rajulu atafahush ail mutakallifil fakhsha wal fa'il lahu qasidan. Jadi sesungguhnya Allah tidak menyukai ketidakpatutan, demikian juga Allah tidak menyukai kepura-puraan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Niki Pak, niki termasuk awake dhewe niku ndak boleh pakaian itu mewah-mewah. Tetapi nak nggawe klambi kon yo sing patut. Ora kudu mewah, tapi kudu sing patut. Sak mampune, semampu kita, baik di dalam berkendaraan maupun berpakaian. Masya Allah. Jadi riyen Imam Abu Hanifah diterangkan dengan kitab Ta'lim Mutalim itu ngoten. Imam Abu Hanifah itu menghindari pakaian yang terlalu sederhana. Yang terlalu sederhana supaya apa? Orang tidak meremehkan ilmu. Jadi tujuannya supaya tidak meremehkan ilmu. Niku ngoten. Makanya kita juga begitu. Kita pakai pakaian jangan terlalu sederhana nemen, sing penting patut. Aja mewah nemen ya.
menyebabkan sombong. Kemarin sudah disampaikan. Tapi tetap jagalah kepatutan. Masuk klambi sederhana, ya disetrika lah. Kadang-kadang sarungnya ya wis ngepir. Klambine tikel kabeh. Ade lembene gunjing bisa disawang wong niku mboten patut. Ngoten. Makanya Allah itu menyukai kerapian. Walaupun sederhana tapi rapi. Dulu nak ditakoki biyen Sayyidina Umar lho, klambine tambalan. Iki aku ya tak tambali kabeh, gak apa-apa ditambali. Tapi nyun sewu, ya yang patut andekan kamu mampu untuk pakaian sing gak tambalan, maka pakai pakaian yang tidak tambalan itu lebih baik lagi. Itu ngoten. Nah, Sayyidina Umar dulu itu bagus. Kenapa? Karena seluruh hartanya untuk umat. Kowe aja nyontoh klambine tok karo Sayyidina Umar. Bejo. Aku pengen kalau Sayyidina Umar bejo, tapi gak tahu sedekah, gak tahu infak karo wong, duwite iki gegem tok. Niku bojo ngoten lho. Makane nak nyontoh sahabat niku nyontoh sing sempurna. Nabi bersabda, ashabi kan nujum. Jadi sahabatku itu seperti bintang di langit. Fa aina ma iqtadaitum ihtadaitum. Kalau kamu mengikuti salah satu dengan mereka, maka kamu dalam petunjuk. Demikian juga di dalam Quran kan begitu. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi orang yang mengikuti sahabat dengan ihsan, dengan bijak. Nak melok sahabat niku melok sing total. Aja melok sebagian, golek sing enak-enak nggih. Nak kelambi pakaian aku tak melok Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf klambine sutra. Klambine melok Abdurrahman bin Auf. Gaya makane niku melok Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah nak makan enak-enak niku terkenal. Sayyidina Muawiyah manane enak-enak ngoten nggih. Terus mari ngono nak rabi ya Anas bin Malik bojone akeh. Pilih ngono Pak wah nyonyor ngoten nyonyor. Niku jenenge nafsu, niku jenenge tidak ihsan. Kalau kamu jadi orang kaya, ya contoh Abdurrahman bin Auf. Misalkan kalau kamu nyontoh Abdurrahman total, Abdurrahman bin Auf niku Pak, kalau berpakaian itu mewah, sampai bajunya sutra. Tapi gaya makannya sangat sederhana. Gaya makannya sangat sederhana. Itulah sahabat begitu Pak. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu beliau tidak mau makan kecuali makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Dan ini gimana? Duitnya mana? Diinfakno di jalan Allah. Makanya niki patutkanlah di dalam berpakaian, patutkanlah di dalam kendaraan, sehingga kamu seolah-olah seperti pemanis ya, seperti andeng-andeng di tubuh manusia. Jadi pemanisnya artinya pas gitu, pas proporsional. Ngoten nggih. Nggih klambi aja nyun sewu ning wingi kula sampene aja merit-merit. Omene wong wedok, niki dosa nak full press body. Bahane yo aja medit-medit lho, bahane sing akhirnya kebuka kabeh nang glembeng niku udah dosa ngoten niku. Makane niku wau pakai baju yang patut. Niku ngoten. Dan kepatutan ini ya memang kita juga harus menyesuaikan ya, Pak. Menyesuaikan.
sesuai wayahe arep kondangan yo gawe klambi sing pasar. Ojo ning kondangan gawe napa niku celana arep olahraga. Ya ora pas. Ya oleh tapi kurang pas, gak patut. Artinya majelisnya seperti apa, ya sudah kita berusaha mengikuti dalam majelis itu sebatas syariat yang membolehkan. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Oh, bature gawe gaun transparan, melok gaun transparan. Oh, ngawur. Itu ora patut karena bertentangan dengan syariat. Jadi sesuai dengan syariat, kemudian sesuai dengan kepatuhan. Allah tidak menyukai kalau tidak patuh, tidak suka. Demikian juga Allah menyukai kepura-puraan, tidak menyukai kepura-puraan. Artinya apa? Gaya hidup yang dipaksakan. Ini Allah nggak suka. Asline ya gak duwe apa-apa asline. Direwangi arep enek riyaya niku direwangi gadekno lemah, mari ngono dingge tuku gelang sing sak keroncong. Niki Allah tidak suka seperti itu. Kenapa? Itu adalah kepura-puraan, gaya hidup yang dipaksakan di luar batas kemampuan. Hati-hati ngeten iki. Makane wong iki lho Pak sing penak niku sak madya. Duwene napa ya sepatutnya yang apa kita punya. Ojo sampai kita ini dipaksakan. Saat ini ya Allah ngeten iki Pak, ben piye diceluk wong ben wah direwangi sembarang kalir Pak, masyaallah. Saat ini lho ben diceluk wah, HP iki gak gelem Pak, HP sing murahan gak gelem nggih jaluke iPhone jarene. Astagfirullahaladzim. Mulane mboten sah dipaksa. Iku mengke Pak, akhirnya napa yang merugi dirinya sendiri. Saat ini gara-gara nuruti gaya hidup di luar kemampuan, berapa banyak wong niku ngutang. Akhirnya ngutang kono, ngutang kene, ngutang kono, ngutang kene. Akhirnya terbebani dengan utangnya. Masya Allah. Makanya pun ngeten iki tidak disukai oleh Allah. Makanya urip niku pun penak sak madya mawon, ora sah neko. Bature ngono jarno mawon kersane. Ora sah melok obong, jarno mawon. Bature tuku klambi nyar melok. Bature pun do nek ra duwe dhuwit ya wis meneng ae ra apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting awake dhewe niku mikire niku piye Allah ridho marang awake dhewe. Aja piye aku ben dilem wong, ben dianggep wong. Berarti nek sampean pengen dianggep wong berarti dudu lah kirangan apa makane rasa kita niku ben dianggep wong, mending kita dianggep wong di hadapan Allah. Ngoten lho. Nek dianggep wong di harepe wong berarti sampean dudu wong. Makanya nggak usah mbok wong iki ngewongno aku. Lah niku Pak, berarti wong sampean dudu wong. Pun ngoten mawon tak termu. Mboten usah awake dhewe kobong ngene mboten sah. Iku sing penting awake dhewe kita niku ditresnani kali Gusti Allah. Ngoten nggih. Sak hadis malih
Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izratul muslimi ila nisfi saqi wala haraja wala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain makana asfala minal ka'bain wa huwa finnar wa man jarra izarahu bataron lam yangdulillahu ilaihi. Niki sami kali hadis sing wingi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id al-Khudri, kain sarungnya orang laki-laki adalah sampai di kedua betisnya, pertengahan betisnya, dan tidak masalah lajunaha apabila diturunkan, yang penting masih pada bainahu wa bainal ka'bain, di antara polok dan di antara tengah-tengah betis, dan yang lebih rendah daripada mata kaki maka itu di dalam neraka. Barang siapa yang dia ngelembrehno sarungi di bawah mata kaki, maka Allah tidak melihat kepadanya dengan pandangan rahmatnya. Niki sami kali hadis ini. Kemudian berikutnya marartu ala Rasulullah SAW wa fi isari istirkhaun faqala ya Abdullah irfa' izaraka farafa'tuhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, dulu aku berjalan di depan Rasulullah sedangkan sarung saya melorot sampai menutup mata kaki. Maka Nabi bersabda, wahai Abdullah, angkat sarung kamu. Maka aku pun mengangkat sarung kami. Sumakola, Nabi berkata, tambah lagi, angkat lagi. Famazil tu ataharroha ba'dun faqala ba'dul qom ila'in faqala ila ansafi saqain. Jadi terus naikkan lagi. Nabi katakan begitu berkali-kali. Nabi menyampaikan itu kepadaku sampai beliau berhenti. Maka sahabat bertanya, orang-orang bertanya, sampai mana berhentinya engkau menaikkan sarung? Maka Ibnu Umar menjawab, sampai separuh betis saya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang terakhir terkait dengan bagian ini dari Ibnu Umar lagi. Qala Rasulullah man jara thawbahu khuyala ilam yangdulillahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengelembrehkan sarungnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka Allah tidak memandang dia pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kaifa tasnaun nisa biduyulihinna, bagaimana dengan perempuan ya Rasulullah, kok harus dinaikkan di atas mata kaki? Maka Ummu Salamah mengatakan demikian pada Nabi. Maka Nabi bersabda, kalau gitu turunkanlah satu jengkal dari tengah betis. Kemudian Ummu Salamah berkata, kalau begitu, kalau nanti telapak kaki kami tersingkap bagaimana ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, turunkanlah lagi satu hasta. Maka janganlah kamu lebih dari itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Orang yang semacam ini tidak dipandang oleh Allah. Makanya nak wong wedok nak ngedukne nggih mboten sampai klewer-klewer dawa. Nyun sewu niku nak pas pesta pernikahan wong wedok klambine sampai digotong diklewerne dawa ngoten niku justru tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Makanya nak pesta nikah wong wedok gaune ojo sampai klewer-klewer, sing penting menutupi mata kaki, telapak kaki, nglembreh lemah mboten napa-napa nak wong wedok, tapi ojo sampai nyeret dawa ngoten niku mboten pareng niku ngoten.
Nah, wong wedok niki Nabi menyampaikan kalau perempuan harus menutup mata kaki. Nah, wong lanang harus di atas mata kaki, kecuali kalau memang wonge wingi hadis pertama Abu Bakar wonge kecek, dibenekne yang lorot, dibenekne lorot, nggih niku mboten napa-napa, tidak ada niat kesombongan. Nah, minimum nggih niku mau wong lanang niku wau disampaine sampai mata kaki atau jangan menutup mata kaki. Niku diusahakan seperti itu. Kecuali memang kalau tidak bisa. Kemudian kalau perempuan itu sampai menutup telapak kaki. Telapak kakinya sampai tertutup. Niku ngoten, untuk perempuan sekali lagi pakaiannya sampai menutup telapak kaki. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga kita ketika berpakaian sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ngoten nggih, dan benar saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita dulu dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.